Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Ibu dan Bapak sekalian. Saya buka pertemuan pada siang hari ini, pertemuan kita yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah bergabung pada kesempatan kita yang ketiga. Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada, yang saat ini mungkin juga ada yang susah payah mencari sinyal karena keterbatasan di tempat kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin waktu penugasan yang pertama itu semua sudah saya terima, semua sudah ada di rekod saya, sudah saya baca juga. Sebagian besar substansi isinya kurang lebih sama. Nanti saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan presentasi singkat, mungkin hanya 1 menit sajalah, kurang lebih tentang garis besar gambaran tentang taman siswa itu seperti apa, yang Bapak Ibu mungkin anggap itulah yang paling pas, yang paling penting tentang gambaran taman siswa. Nanti saya minta 1 menit untuk Bapak Ibu sekalian memberikan penjelasan tentang itu. Tidak perlu panjang. Sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga ini, yaitu tentang
keterkaitan pembelajaran PKN dengan pembelajaran lain di SD, khususnya dengan pembelajaran IPS. Baik Bapak Ibu, saya minta satu persatu ya untuk bisa memaparkan sedikit tentang apa yang sudah dibuat dalam makalah itu tentang Taman Siswa. Kurang lebih 1 menit aja. Secara urut dari daftar yang ada di dalam partisipan, dari Ibu Asrida. Oleh Ibu Asrida. Ya, Pak. Saya persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Asrida ingin memberi sedikit penjelasan mengenai Taman Siswa dan warisan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa hanyalah satu dari sekian banyak warisan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa oleh-oleh dari Belanda pada tahun 1913. Ki Hajar Dewantara beserta Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda dan Perancis di negara jajahan mereka. Meskipun hidup terasing di tanah air, jiwa pejuang Ki Hajar Dewantara tidak redup. Dia aktif dalam organisasi pelajar asal Indonesia di Belanda. Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan pengasingan di Belanda untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga meraih Europese-Akte. Ki Hajar kembali ke Indonesia pada tahun 1918. Dia kemudian bergabung dengan sekolah binaan saudaranya. Pengalaman selama di Belanda digunakan untuk mengembangkan konsep belajar di sekolah tersebut. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki priai dan orang-orang Belanda. Peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada ini mewariskan 3 ajaran yang hingga kini masih terkenal. Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Konsep ini bermakna di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut kacamata Ki Hajar Dewantara, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, seperti kemiskinan dan kebodohan. Sebaliknya, pendidikan memerdekakan manusia dari aspek batin. Melalui pendidikan, manusia dididik memiliki otonomi berpikir secara mentalitas dan demokratis. Pendidikan juga harus dimulai dari persamaan persepsi pemangku pendidikan tentang konsep mendidik itu sendiri. Ki Hajar Dewantara meyakini jika setiap peserta didik mampu menguasai dirinya, maka juga akan mampu menentukan sikapnya sebagai pribadi merdeka. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu Asrida, baik. Terima kasih pemaparannya. Kalau boleh satu kata Bu Asrida, jadi pendidikan taman siswa itu apa Bu menurut Ibu? Jadi konsepnya kah atau apa seperti apa gitu? Pak, taman siswa itu menurut saya Pak dari buku yang saya baca itu satu tempat untuk belajar di mana untuk memberantas kebodohan ataupun lebih meningkatkan lagi Pak dan tidak ketinggalan dari masuknya negara lain macam itu Pak. Dibangunnya untuk memerdekakan, ya Pak. Memerdekakan.
untuk memerdekakan setiap orang gitu ya Bu ya, individu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke lah, oke. Oke Bu Asrida, terima kasih. Ya, Pak. Ibu Dharma. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan inayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu di web pelajaran PKN ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya akan sedikit mempresentasikan tentang Taman Siswa. Di sini latar belakang dan berdirinya Taman Siswa. Latar belakangnya yaitu Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1992. Taman Siswa adalah badan perjuangan, kebudayaan, dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas dalam mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Berbicara Taman Siswa tidak lepas dari pendirinya, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau bisa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Taman Siswa bertujuan untuk pendidikan pemuda Indonesia dan juga sebagai alat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Tujuan Taman Siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka lahir batin, luhur, akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya, untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat bangsa dan tanah air, serta manusia pada umumnya. Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda, namun tujuan pendidikan Taman Siswa ini sejalan dengan pendidikan nasional. Berdirinya Taman Siswa berdiri pada 3 Juli, pendirinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosial Amerika, pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahannya. Oleh sebab itu, didirikanlah Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa merupakan salah satu tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka, lahir dan batinnya. Dengan proses berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu. Tetapi dengan seperti ini, secara langsung, usaha Ki Hajar Dewantara merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial. Lain daripada itu, kebangkitan bangsa-bangsa yang dijajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial pada umumnya disebut dengan istilah nasionalisme atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional yaitu pendidikan yang beralas kebudayaan sendiri. Dalam melaksanakan pendidikan, Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan. Pendidikan Taman Siswa berdasarkan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik, sebagai orang tua yang memberikan pelayanan kepada anak didiknya.
Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tut Uri Handayani. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologinya adalah student centered. Di dalam sistem ini, pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang dimiliki oleh anak, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan keluar atau pengembangan potensi anak didik yang di jalan salah, maka pendidik berhak meluruskannya. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama yang selaras antar 3 pendidik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidik yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem ini seperti yang dinamakan sistem Trisentra Pendidikan atau Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan Taman Siswa berdiri khas Pancadharma, yaitu kodrat alam, memperhatikan sunatullah, kebudayaan, menerapkan teori trikon, kemerdekaan, memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok, kebangsaan, berorientasi kepada keutuhan bangsa dan suku, dan kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Demikianlah presentasi singkat yang saya sempat tulis, dan saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Bu Dharma sendiri, apakah sistem yang sekarang sudah ada di pendidikan kita? Kan seharusnya tadi kata yang Ibu Dharma dapatkan student center ya Bu ya, student center seperti dalam konsep Taman Siswa. Kalau sekarang itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya sekarang setidaknya Pak, pendidikan sekarang sedikitlah terarah ke sana. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ke arah. Jadi itu, sudah ada yang menerapkan tapi belum seutuhnya. Belum seutuhnya. Terima kasih Pak. Oke Bu Dharma. Terima kasih Bu Dharmawati. Ibu Ella. Iya Pak. Ya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, secara singkat saja saya akan menjelaskan tentang Taman Siswa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa sendiri itu berarti murid. Yang adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada tahun pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Underwich Institute, Taman Siswa. Dia merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di paguyuban Slosok Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat. Halo. Ya Bu. Aduh. Halo. Ya. Maaf Pak, ini saya. Iya, silakan. Maaf terputus tadi. Baik, sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, dan sekarang mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Bapak Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang dikenal oleh Maria Montessori dari Italia dan Rabindranath Tagore dari India Benggala. Patrap Triloka sendiri memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa, yaitu Ingarsa Sungtulada,
Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Dan unsur-unsur Patra Triloka ini dipakai sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, Bu Ella. Terima kasih sekali. Bu Ella Karmila, iya, Ibu Ella Karmila ya. Menurut Ibu, jadi secara singkat pengembangan apa yang ingin dicapai dalam taman siswa itu? Dalam konsep taman siswa itu pengembangan apa yang ingin dicapai untuk murid lah? Kalau Menurut Ibu, untuk murid seandainya juga diterapkan di sini, Pak, menurut saya kan, Pak. Iya. Seandainya diterapkan di sini, saya inginnya di setiap sekolah yang paling diutamakan itu tentang pendidikan moral, Pak. Karena kita tahu zaman sekarang, Pak, sudah agak menghilang yang namanya moral anak-anak. Jadi untuk dikembalikan lagi pendidikan moral yang dulu diajarkan oleh orang-orang terdahulu kita, pendidik-pendidik terdahulu kita, mungkin agak alangkah bagusnya dikembalikan untuk masa sekarang agar anak-anak mengetahui moral yang dulu lebih santun, lebih sopan yang dulu daripada yang sekarang. Itu, Pak. Yang utama untuk saya. Siap, Bu Ella. Terima kasih, Bu Ella Karmila. Saya ucapkan. Lalu berikutnya Bu Rasmi. Lalu Ibu. Maaf, Pak. Boleh sih nggak bisa. Ini mikrofonnya dibuka. Langsung free. Jangan gitu, Pak. Minta maaf ya, Pak. Iya. Bermasalah, Bu? Jaringan mungkin? Iya. Ada masalah. Salam lihat HP, Pak. Siap, Bu Rasmi. Nanti kalau sudah oke, sebagai tahu saya. Kemudian Bu Karmila, Kasmirawati, sorry. Bu Kasmira ada? Halo, Bu. Tidak muncul juga Bu Kasmira. Kasmira ada. Ada, Pak, tapi mungkin jaringannya jaringannya. Sepertinya mungkin terkendala jaringan sama dengan Bu Rasmi. Pak Mursalim? Iya, Pak. Iya. Pak Mursalim. Saya persilakan, Pak. Ya, Pak, tunggu sebentar, Pak ya. Siap, Pak. Tentang taman siswa, Pak ya? Iya. Baik, saya bacakan langsung, Pak ya. Siap, Pak, siap. Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi taman siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah, hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah.
Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan taman siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Soewani Soeraningrat atau sering disebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Dia adalah tokoh bangsawan pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulunya pernah menjadi wartawan dan aktif di dunia politik dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis yang memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantoro bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara terjadi secara rutin dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia. Saat itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin sebagai pendidikan untuk anak-anak dan remaja dan temannya Ki Ageng Suryo Mentaram ditunjuk sebagai pimpinan sebagai bagian pendidikan untuk usia dewasa. Lalu tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, Pronowidindro, dan teman-temannya yang lain mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Mursalim. Kalau boleh sama dengan yang lain Pak, menurut Bapak konsep apa yang ditawarkan oleh Taman Siswa Pak? Pendidikan yang seperti apa? Kalau dari yang Bapak kaji dari makalah Bapak. Dari makalah saya ini konsepnya adalah sekolah sambil bermain Pak. Seperti namanya Pak ya? Iya. Taman. Taman. Bukan hanya sekedar bersekolah, menuntut ilmu, tapi sambil juga bermain. Oke Pak, siap. Siap Pak Mursalim. Terima kasih Pak Mursalim. Bu Nini. Ya Pak. Oke. Siap Pak. Oke. Ini. Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Saya bacakan Taman Siswa kutipan dari saya, oleh-oleh dari Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara beserta Don Dreger, Dr. Danuarti Jasyabudi, dan Dr. Cita Mangunkusumo diasingkan ke Belanda karena memprotes rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Perancis di negara jajahan mereka. Meski harus hidup terasa dari tanah, jiwa perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak redup. Dia aktif dalam organisasi pelajaran asal Indonesia di Belanda. Di saat yang sama, ide-ide tokoh pendidikan Barat menjadi fondasi Ki Hajar dalam merintis cita-cita memajukan pendidikan Indonesia untuk para pribumi. Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan persaingan di Belanda untuk mengalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga meraih kompetitif. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada tahun 1918 dan dia kemudian bergabung dengan sekolah binaan saudaranya. Pengalaman selama di Belanda digunakan untuk mengembangkan kembang konsep belajar di sekolah tersebut. Pada
pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan National Overseas Institute Taman Siswa ataupun Perguruan Taman Siswa. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi bumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para pendai atau orang-orang Belanda. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikan merupakan gabungan perspektif Barat dengan budaya nasional. Meski demikian, Taman Siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Karena mengusung nasionalisme Indonesia, itulah pemerintah kolonial Belanda berupaya merintangi Taman Siswa dengan mengeluarkan ordonasi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Namun Ki Hajar Dewantara gigih memperjuangkan hak hingga ordonasi itu dicabut. Selain mengembangkan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara tetap menulis. Tema tulisannya kita tidak lagi politik, melainkan bernuansa pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisan itu menjadi media Ki Hajar Dewantara dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Di sejarah singkat Taman Siswa yang saya kutip, Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Overseas Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama-sama dengan teman paguyuban Seloso Kliwon, yang artinya adalah Hari Selasa Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekolah berpusat di Balai Ibu Parwitan, Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar sekolah pendidikan Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru adalah Engan Sosong Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan ataupun contoh. Majo Kerso, yang artinya di tengah membangun prakasa atau semangat. Selanjutnya Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang mendukung. Selanjutnya, ketika prinsip ini digabung menjadi satu rangkaian ungkapan utuh ing ngarso sung tulodo, ing magyo mangun karso, tuturi handayani, yang disampaikan sekarang masih tetap dipakai sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih Pak Rizky, itu saja dari kami saya. Siap. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih sekali atas pemaparannya. Sedikit Bu Nini tentang Taman Siswa ini kan sebuah konsep yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara lama. Tadi yang seperti Bu Nini katakan, kalau boleh dari perspektif Ibu, relevansi yang masih sesuai dengan pendidikan sekarang dari Taman Siswa itu apa kalau menurut Bu Nini? Taman Siswa itu berarti tempat bermain atau tempat belajar dalam dan siswa berarti murid. Yang kalau diterapkan di pendidikan sekarang relevan Bu, masih sesuai? Sesuai, karena ini bermakna pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Dan menanamkan rasa kebangsaan pada anak didik kita, Pak. Siap Bu, berarti masih sangat pas lah ya Bu ya? Pas Pak. Siap Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Pak.
Pak. Oke, kemudian Bu Novita. Bu Novita sepertinya terkendala mungkin ini. Halo Bu Novita. Iya Pak, tadi keluar dia Pak. Masih Iya, mencoba. sepertinya ini masih masuk lagi. Oke. Bu Nur Sehentik dulu, Bu Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa ini berdiri tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Alasan berdirinya Taman Siswa karena ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Yang bagaimana sistem pada masa itu adalah sistem pemerintahan Belanda yang menganut bahwa yang sekolah itu hanyalah anak-anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja. Pada Taman Siswa menganut konsep sistem Among. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang kekeluargaan, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Ciri atau asas dalam Taman Siswa antara lain satu Pancadharma atau kodrat alam, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah kemerdekaan. Dalam kemerdekaan ini kita memperhatikan potensi minat masing-masing individu dan kelompok. Yang keempat adalah kebangsaan yang berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai macam suku yang ada. Yang kelima adalah kemanusiaan atau menjunjung harkat dan martabat setiap manusia. Tujuan dari Taman Siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budi, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan tanggung jawab. Dalam Taman Siswa menganut semboyan ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa, yang berarti bahwa diterapkan dalam pekerjaan kita sebagai guru. Di depan kita bisa memberi contoh, di tengah kita memberikan semangat kepada anak didik kita, di belakang kita memberikan dorongan kepada anak didik kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur. Bu Nur, kalau boleh sedikit dari Bu Nur, konsep Taman Siswa itu seperti apa Bu, yang menurut yang Ibu dapat? Konsep pembelajarannya seperti apa Bu? Sistem pembelajaran yang kekeluargaan. Kita menganggap bahwa anak didik kita itu adalah keluarga kita. Jadi lebih ada hati nurani ikut bicara, pengetahuan pun ikut bicara. Jadi pendekatannya lebih secara alami karena kita menganggap anak didik kita ini adalah keluarga sendiri. Seperti itu Pak. Oke Bu. Oke. Siap. Oke Bu Nur Sehentik. Terima kasih Bu Nur atas pemaparannya. Bu Rosdiana. Halo Bu Rosdiana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Bu, jelas. Jadi, Taman Siswa, kalau menurut saya berarti tempat bermain atau belajar.
sang siswa adalah muridnya. Jadi Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Sekolah Taman Siswa ini mempunyai pedoman yang masih diterapkan sampai sekarang di dunia pendidikan, yaitu Ngarsa Sung Tulada, yang di depan memberi teladang, Ingmadia Mangun Karsa, di tengah membangun kemauan atau memberi inisiatif, kemudian Tuturi Handayani dari belakang mendukung. Halo? Ya, iya Bu, teruskan. Halo? Ya, Bu Rosdiana. Masih terdengar, Bu, silakan. Terputus mungkin, Bu Rosdiana. Halo, Bu Ros. Nah, jaringannya mungkin, Bapak Ibu. Living. Oke, Bu Selvi. Bu Selvi? Pak. Iya, Bu Ya, Pak. Rosdiananya putus. Saya lanjutkan ke Bu Selvi kalau Jaringan, Pak. gitu. Iya, saya silakan Bu Ya. Selvi. Terima kasih Pak. Kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Salam pagi Bu. sejahtera bagi kita semua. Sama saya, yang saya hormati Bapak dari IP, dan saya hormati tutor kita Pak Rizky. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan ya Pak. Iya Bu. Tentang pendidikan. Pendidikan seperti kawan-kawan, mungkin sama, agak semua sama ya. Pendidikan Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Pendirinya itu kita sudah tahu semua, itu Kiai Haji Hajar Dewantara, yang dilahirkan di Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Awal berdirinya Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sebab itu maka didirikanlah Taman Siswa. Merupakan tantangan terhadap politik penjajah kolonial dengan mendirikan pratana tandingan. Taman Siswa adalah ladang perjuangan kebudayaan dalam pembangunan masyarakat, menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka, lahir dan batinnya. Mereka merdeka lahirnya artinya tidak dijajahi secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batinnya adalah mampu mengendalikan keadaan. Tetapi dengan seperti itu secara langsung usaha Kiai Hajar Dewantara merupakan lawan dari politik penjajahan kolonial lainnya. Daripada itu, kebangkitan bangsa-bangsa yang dijajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial umumnya, yang disebut dengan istilah nasionalisme,
atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berasal kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaan pendidikan Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional yang berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem AMAM, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan berpendidikan kuadrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagai mana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk melakukan Taman Siswa. Iya. Terima kasih Bu Selvi, terima kasih sekali sudah memberikan pemaparannya. Di dalam, kalau menurut Bu Selvi, di dalam kurikulum pembelajaran kita sekarang yang kurikulum 2013 yang kita sama-sama jalani sudah ada kesamaan kah atau bagaimana menurut Ibu dengan konsep belajar Taman Siswa? Kalau menurut saya Pak, ada Pak. Nah, menurut saya di sekolah saya ya untuk anak-anak di CSC karena di belakang untuk anak-anak yang sekolah saya memberikan waktu terbuka bebas untuk anak-anak sekolah saya. Kapanpun dia membutuhkan saya siap untuk melayani anak-anak. Itu menurut saya Pak pribadi. Karena saya sebagai orang tua anak-anak. Iya. Pak, terima kasih banyak. Oke Bu. Seperti yang Bu Nur bilang berarti tadi ya, kekeluargaan gitu Bu ya asasnya. Yep. Oke Bu Selvi. Terima kasih Bu Selvi. Bu Siti Aisyah. Silakan Bu Siti. Halo Bu Siti. Mohon maaf Pak, bantu Bu Siti. Bu Sitinya nggak bisa keluar, suaranya lagi sakit. Oh iya Pak, Ibu Siti itu lagi ada suaranya. Oh, terkeluar ini Bu Siti. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Terkeluar ya Bu ya? Oke, baik Bu. Iya. Bu Siti ada. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas Bu Siti atau iya? Waalaikumsalam, bisa jelas? Halo Bu Siti. Pak, suaranya itu Pak, suaranya lagi sakit. Oke, baik. Iya, saya sedikit saja Pak. Agak tertusuk jaringan di sana. Iya. Oke, silakan Bu. Halo Pak. Iya. Bisa. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja tentang Taman Siswa, karena dari teman-teman sudah disampaikan semua, yaitu Ki Hajar Dewantara
atau dikenal dengan Raden Mas Soewardi Sorjaningrat adalah seorang teladan berjuang dengan akal dan budi yang lahir tanggal 2 Mei 1889 yang sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional. Taman Siswa berdiri tanggal 3 Juli 1922 yang menganut 3 konsep pengajaran. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yaitu guru harus dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya, memberi bimbingan yang terus-menerus. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu setiap guru wajib membimbing siswanya untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya. Sekolah siswa mengutamakan pendidikan budi pekerti luhur yang berbasis nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang pemikirannya Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam pendidikan. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Oke, Bu Siti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti bisa mendengar jelas suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oh, bisa. Sedang serak suara Ibu ya? Ya, sakit Pak. Oh, oke, Bu. Baik. Sedikit dari Ibu kalau gitu. Konsep pendidikannya Taman Siswa menurut Ibu gimana? Menurut saya yang sudah disampaikan oleh teman-teman sama konsep utamanya menurut Ibu? Ya, ketua. Nur, Bu Selvi itu saya 20 jam siap itu anak-anak saya. Oke, Bu. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Makasih Bu Siti. Semoga cepat sembuh. Bu. Terima kasih Pak. Iya, Bu Sri Puspita Sari. Ya Pak. Iya, silakan Bu. Sepertinya gangguan Bu Sri Tasari. Assalamualaikum Pak. Putus-putus suara Ibu, Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waalaikumsalam. Baik, di sini kenapa Pak? Terputus-putus suaranya. Halo? Halo Bu Sri, Bu. Baik. Mungkin terkendala jaringan, Bu Sri Puspitasari. Sebab terputus Bu suaranya. Bu Sundari. Iya. Silakan Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jelaskan semua dari teman-teman, yaitu
taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk mempersingkat waktu, baik saya memperjelaskan, yaitu taman siswa, taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan siswa berarti murid, adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu didirikan pada tanggal 3 Juli di tahun 1922 di Yogyakarta. Maka pada waktu pertama kali didirikan sekolah taman siswa ini diberi nama National Undergraduate Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan temannya, yaitu Sloto Kliwon. Dengan berdirinya sekolah taman siswa ini, pusat di Balai Ibu Pawiyatan Majelis Luhur dan Jalan Taman Siswa Yogyakarta mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Prinsip dasar sekolah pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patra Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori atau dari Italia. Dengan kehadiran sekolah taman siswa ini seolah-olah menjadi taman, yaitu berlawan terhadap sistem pendidikan era kolonial yang mana cuma memperbolehkan yaitu anak-anak bangsa ke sekolah sekarang jelata tidak diperbolehkan. Dengan berkat perjuangan Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan kalangan anak rakyat pun akhirnya mengenal pendidikan layak taman siswa. Bagi beliau pendidikan adalah alat gerakan kemerdekaan masa itu, kemerdekaan lahir dan batin kalau dalam waktu yang saja tahun 1992 sampai 1930. Berapa bagus, Pak? Sudah mencapai 100 cabang dengan puluhan ribu tersebar di Apakah masih panggil halo? Jadi setiap hari pendidikan yang kita ingat mungkin hanya sekarang saja. Semestinya yang lebih perlu diingat adalah gimana perjuangan Ki Hajar Dewantara antara mewujudkan sistem pendidikan dengan konsep taman siswa itu. Kalau kita lihat sistem pendidikan Indonesia sekarang ini rasanya sudah jauh banget berbeda dengan konsep taman siswa. Padahal sistem pendidikan di Indonesia saat masih berpegang pada konsep taman siswa justru lebih menyenangkan. Dengan proses berdirinya taman siswa, Ki Hajar Dewantara telah menyesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu. Tapi dengan seperti itu, secara langsung usaha Ki Hajar merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial. Taman siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berbasis kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan taman siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan. Pendidikan taman siswa dilaksanakan berdasar sistem AMON, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat, alam, dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, sistem pendidikan harus meluangkan waktunya sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan terhadap anaknya. Jadi mungkin itulah yang kami dapat sampaikan dengan siswa ini. Siap, Bu Sundari. Ya, Pak. Oke. Terima kasih sekali Bu Sundari pemaparannya tentang makalah Ibu Taman Siswa tadi. Pandangan Bu Sundari tentang kesesuaian konsep taman siswa dengan pendidikan sekarang sudah diterapkan sekarang di pendidikan kita kalau menurut Ibu? Alhamdulillah Pak, dengan sekarang ini demi sedikit akan ada terserap, yaitu dengan adanya ini pendidikan taman siswa, pelaksanaannya itu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan, yaitu sudah diterapkan sedikit demi sedikit.
Sedikit Bu ya. Ya. Sebagaimana dia yang dididik kepada orang tuanya, terbuka untuk 24 jam untuk guru dari anak muridnya sendiri untuk melayaninya. Iya, ya. Sudah mulai bisa dibilang diterapkan lah begitu menurut Ibu. Iya, Pak. Ya. Oke, Bu Sundari. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya kira sudah semua. Nanti ada beberapa yang belum tadi karena terkendala jaringan. Saya ucapkan terima kasih sekali atas apa yang sudah Bapak Ibu buat. Memangkalah sudah ada di saya dan Bapak Ibu juga sudah secara garis besar, secara ringkas tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan. Saya kira semua yang Bapak Ibu presentasikan tadi adalah sesuatu yang memang terkait dengan taman siswa. Seperti yang Bapak Ibu sudah presentasikan. Yang menjadi perhatian kita, karena terhubung dengan materi kita PKN di pembelajaran SD, yaitu tentang semangat, ya, semangat atau spirit latar belakang dari taman siswa. Lahirnya taman siswa yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa ada semangat kemerdekaan di situ, kebebasan, ada semangat kemerdekaan atau kebebasan. Nah, semangat kemerdekaan atau kebebasan itu memang menjadi nafas utama dari Ki Hajar Dewantara dalam membentuk taman siswa. Nah, konsep pembelajaran seperti itu yang kemudian dituangkan oleh beliau di dalam taman siswa. Nah, itu juga yang sekarang kalau kita lihat itu berusaha dilakukan di dalam kurikulum nasional kita saat ini. Nah, konsepnya seperti apa antara dulu dengan sekarang? Saya kira yang sekarang sedang akan kita bahas salah satunya adalah di modul ketiga kita ini, yaitu tentang keterkaitan pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya, dengan materi pembelajaran lainnya, atau dengan bidang studi lainnya. Kan konsep ini dengan kata lain ingin mengatakan bahwa pembelajaran PKN adalah pembelajaran yang terpadu dengan pembelajaran yang lainnya. Nah, konsep itu juga yang diterapkan di dalam taman siswa. Artinya ada kesatuan sistem pendidikan. Jadi di taman siswa itu tidak dipisah-pisah secara spesifik, tetapi memang digabungkan menjadi satu. Outputnya adalah kepada kemerdekaan lahir dan batin. Tadi seperti yang Bapak Ibu sudah katakan. Jadi peserta didik itu ingin dibentuk seperti apa? Salah satunya adalah peserta didik yang merdeka secara jiwa, lahir dan batin. Dan juga ingin membangun kesadaran. Jadi taman siswa itu ingin membangun kesadaran. Nah, saya kira pendidikan PKN itu juga arahnya ke sana. Ingin membangun kesadaran, membangkitkan kesadaran peserta didik kita. Sehingga dari kesadaran itu akan menjadi sesuatu yang diterapkan secara konsisten oleh peserta didik kita. Nah, menuntut itu sebetulnya, menuntut itu bisa terjadi kepada sebelumnya mungkin itu dilakukan terhadap diri kita lah, diri kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentu lebih memahami itu terlebih dahulu dan kemudian bisa menerapkannya di dalam diri kita, baru kemudian bisa kepada anak-anak. Saya kira secara garis besar apa yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara dan diterapkan dalam taman siswa itu memang betul seperti Ibu Bapak bilang masih sangat relevan dan itu potret yang sebenarnya tentang sistem pendidikan yang diharapkan, terlebih PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ya seperti itulah gambaran yang ingin diterapkan. Jadi secara teoritis kita mungkin belajar sama-sama di sini, tetapi secara praktek ya seperti
seperti yang dituangkan Ki Hajar Dewantara dalam Taman Siswa. Begitulah pembelajaran berbasis moral yang sepatutnya diterapkan seperti itu. Jadi kita tidak masih mengawang-awang begitu, tetapi sudah ada prototipenya. Nah, tinggal kita lagi meniru dan berusaha menerapkannya di sekolah kita mungkin jika bisa. Nah, Bapak, materi kali ini itu tentang keterkaitan antara PKN dengan mata pelajaran lainnya, dengan bidang studi lainnya. Yang paling erat gitu ya, PKN itu dengan pelajaran IPS. Saya coba share link dulu. Nah, yang paling erat pembelajaran PKN itu adalah dengan pembelajaran IPS. Ada dua aspek yang membuat mata pelajaran ini sangat erat kaitannya, yaitu yang pertama adalah secara historis, pelajaran PKN dengan IPS itu sendiri sebetulnya adalah satuan. Ketika kurikulum nasional kita dibuat di 1968 itu, IPS yang sekarang berdiri sendiri dengan PKN ada di dalam satu bidang studi, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Menjadi satu kesatuan karena di dalamnya ada yang IPS itu kan geografi, yang satu dengan civic. Tetapi sesudah itu, kemudian civic itu pendidikan PKN itu sendiri berdiri sendiri dari tahun 75 sampai dengan kurikulum 94. Tetapi dalam nama yang berbeda-beda. Mulai dari pendidikan moral Pancasila, kalau tahun 94 kurikulumnya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Nah, tapi di tahun 2006 dipisahkan lagi. PKN itu secara spesifik pendidikan kewarganegaraan sampai dengan sekarang. Hanya saja yang sekarang ini kita sama-sama hadapi dan kita praktekkan itu PKN memang satu silabus tersendiri, tetapi di dalam pembelajaran SD dia terintegrasi, terpadu dengan pelajaran lainnya dalam tema-tema seperti yang kita sama-sama praktekkan lah. Setiap kelas kemudian terbagi menjadi beberapa tema kan, tema 1 sampai dengan tema sekian. Itu di dalamnya pendidikan PKN bersatu dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Jadi memang kita mesti sama-sama memahami bahwa PKN itu terpadu atau saling terkait dengan mata pelajaran yang lainnya. Kalau kita lihat saudara dekatnya, yaitu IPS. IPS itu kan domainnya seperti ini, Bapak Ibu. Domainnya tentang diri sendiri, pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Kurang lebih sasaran dari PKN itu sama. Manusia pada aspek-aspek seperti itu. Itulah kenapa terjadi kedekatan antara pendidikan kewarganegaraan, PKN, dengan IPS. Karena memang memiliki domain kajian yang hampir sama antara IPS dengan PKN. Nanti dalam pengajarannya pun kita tidak lepas dari konteks IPS itu. Karena memang PKN itu kan sesuatu yang nyata, ada di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang larinya nanti ke sana lagi, gitu, ke aspek IPS. Maka tidak lepas dari itu. Nah, selain dengan IPS, PKN itu juga
memiliki keterkaitan dengan bidang studi yang lain. Hampir semua bidang studi bisa memiliki keterkaitan dengan PKN. Ada 3 pola, Bapak Ibu, ada 3 pola keterkaitan mata pelajaran atau keterpaduan mata pelajaran. Ya, ada 3 pola. Yang pertama adalah bidang studi itu sendiri. Jadi PKN, satu tema PKN itu terkait dengan tema yang lain, masih di dalam PKN. Itu model connected, intra ya, dia di dalam. Kemudian ada yang modelnya itu Webet, cara memadukannya Webet. Webet itu jaring laba-laba bahasanya itu kalau dalam bahasa Indonesia. Model seperti itu bisa dalam mata pelajaran PKN sendiri atau bisa juga antar bidang studi. Jadi PKN dengan IPS, dengan IPA, dengan matematika, dengan bahasa Indonesia. Itu bisa saling terkait. Mengaitkannya dengan model Webet. Itu adalah model yang kedua. Model yang ketiga yang sifatnya dengan bidang studi lain saja. Jadi PKN dengan bidang studi yang lain itu bisa dibuat dengan model integrated. Saya kira kita langsung lihat modelnya saja. Ini seperti yang ada di dalam modul Bapak Ibu. Kalau yang ada bisa lihat di modulnya masing-masing. Kita bisa memadukan mata pelajaran PKN dengan PKN itu sendiri. Contohnya dengan model connected tadi. Seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi di dalam pembelajaran PKN ada pokok bahasan tentang kebersihan, ada pokok bahasan tentang ketertiban, ada pokok bahasan tentang kesehatan. Nah, itu kan saling terkait erat satu sama lain. Kebersihan, kesehatan, dan ketertiban saling terkait. Nah, pokok bahasan yang saling terkait itu bisa dipadukan menjadi satu dengan model connected seperti ini. Artinya dalam pembelajaran kita juga bisa memadukan itu untuk bisa disampaikan kepada peserta didik. Kemudian jika yang kedua, yang model Webet, itu bisa dalam satu bidang studi, PKN itu sendiri, atau dengan bidang studi yang lain. Nah, jika dalam satu bidang studi, itu kan seperti ini jadinya. Dia model jaring laba-laba dikatakan di situ. Modelnya bisa jadi seperti ini. Pokok bahasan utamanya adalah kedisiplinan. Kemudian kedisiplinan itu aspeknya apa saja? Kedisiplinan diri, kedisiplinan dalam keluarga, dalam tempat umum, dalam sekolah, kan begitu Bapak Ibu, ini digambarkan seperti itu. Nah, kemudian bercabang lagi, kedisiplinan dalam diri itu apa saja aspeknya? Seperti ini. Ini adalah model Webet. Jadi pembelajaran terpadu di dalam pokok bahasan PKN itu sendiri. Jadi dalam pokok bahasan PKN ada beberapa materi gitu. Nah, kemudian dijadikan satu dalam model Webet. Ini model saja ya, kita bicara modelnya. Ini satu bidang studi, yaitu Webet. Kemudian jika dalam bidang studi yang berbeda, seperti ini, temanya adalah tentang pemeliharaan kebersihan dan keindahan, tingkat kesehatan bersama. Jadi tentang kebersihan dan keindahan. Tetapi bisa dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Dalam pembelajaran kita kaitkan dengan bidang studi yang lain, yaitu misalkan tentang makhluk hidup berkembang biak. Tentang berkembang biak makhluk hidup ini kita bisa kaitkan kepada pembelajaran IPA. Kemudian tentang penganekaragaman makanan, berbagai jenis makanan yang beraneka ragam, itu kita kaitkan dengan kebersihan, keindahan, kita masukkan ke sana. Jadi pola pembelajaran terpadu itu mengaitkan
beberapa mata pelajaran yang bisa memiliki keterkaitan ke dalam pembelajaran PKN. Artinya pembelajaran PKN ini bisa masuklah ke pembelajaran yang lain, itu dikaitkan ke sana. Nah, model yang seperti ini, model yang seperti jaring laba-laba ini dikatakan model Weber. Jadi bisa dia materi PKN itu sendiri ataupun materi dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, sedangkan yang model yang ketiga yaitu model integrated. Jadi yang pertama model kolaboratif tadi, kemudian Weber, dan yang ketiga model integrated. Yang integrated ini adalah khusus untuk memadukan atau pembelajaran terpadu dengan mata pelajaran yang lain, yaitu di luar PKN. Nah, modelnya seperti ini, seperti di lingkaran yang saling bergabung ya, itu model integrated. Ini khusus untuk model pengaitan atau pembelajaran terpadu dengan mata pelajaran yang lain selain PKN. Saya kira itu ada di dalam modul kita ya, modul kita sama-sama. Nah, model-model pembelajaran terpadu ini maksudnya adalah, maksud dan tujuannya ya. Jadi model pembelajaran terpadu itu memang tidak lain adalah untuk memberikan satu wawasan secara utuh kepada anak tentang sebuah konsep ilmu gitu ya. Konsep ilmunya apa itu diberikan secara utuh kepada anak. Jadi dia tidak diberikan secara parsial, terpisah-pisah. Itu yang dimaksud dalam pembelajaran kita sekarang. Di dalam Kurtilas kan seperti itu. Kurikulum 2013. Itu terpadu memang. Ada tapi memang khusus bagi kita ya Bapak Ibu yang di Sarawak ini. Ada satu kendala besar, yaitu karena kita sama-sama mengajar multigrade. Multigrade dalam satu kelas itu ada yang 2 tingkatan, ada yang 3, bahkan ada yang kemarin itu lompat dari kelas 1, kelas 3, 5, 6, ini Bu Dharma kemarin. Itu tingkatannya kan sangat berbeda jauh. Kurikulum 2013 memang secara ideal dia seharusnya, karena mengembangkan konsep pembelajaran terpadu, itu satu guru bisa memegang satu kelas. Nah, itu adalah sesuatu hal yang ideal. Nah, kendala yang sekarang kita hadapi itu adalah kita mengajar multigrade. Memang menjadi cukup sulit pembelajaran kurikulum 2013 yang terpadu ini bisa dilaksanakan di multigrade, di kelas multigrade yang seperti sama-sama kita jalani. Tapi saya kira semaksimal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran terpadu dalam setiap pokok bahasan, itu sebisa mungkin saya kira Bapak Ibu pun sudah melakukan itu. Karena memang pembelajaran terpadu di dalam kurikulum 2013 itu sangat dituntut untuk bisa diterapkan kepada peserta didik. Nah, apa tujuannya? Seperti yang tertulis di tampilan, anak itu bisa memperoleh informasinya secara utuh. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih banyak dilibatkan. Ini seperti yang ada dalam konsep tadi Bapak Ibu sudah jelaskan. Seperti dalam taman siswa ada yang disebut student center, atau pusat pembelajaran adalah di peserta didik, di anak didik kita. Nah, pembelajaran terpadu kurikulum 2013 yang khususnya itu sudah menekankan kepada itu, kepada anak itu menjadi pusat pembelajarannya, lebih dominan dia untuk belajar, gitu, karena dia yang mencari, explore kan. Nah, itu sudah ada dalam pembelajaran terpadu. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik melakukan dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Karena dengan begitu kita bisa melihat kemampuan, bakat, dan minat anak
Secara maksimal pada aspek apa? Secara maksimal pada bidang apa? Lagi-lagi, ini pun terkait dengan yang tadi Bapak Ibu sudah presentasikan. Bahwa kodrat tadi Bapak Ibu yang sampaikan itu. Menggali kodrat anak-anak. Kodrat alamnya itu seperti apa? Ya, anak-anak itu punya apa? Hilang, Bapak Ibu. Halo? Halo Pak. Oke, bisa dengar ya Bapak Ibu. Sama seperti yang tadi sudah sama-sama kita simak. Iya Pak, sudah. Membantu ini ya, yang di poin 3 itu. Membantu peserta didik melakukan dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sama seperti juga konsep pendidikannya Taman Siswa tadi. Yaitu menggali kodratnya anak itu seperti apa. Jadi mereka yang punya passion, punya ketertarikan, punya kemampuan di bidang apa, itu yang kemudian digali dan dikembangkan. Nah, kalau dalam Taman Siswa itu kan dikatakan tidak mungkin merubah padi menjadi jagung gitu kan. Nah, konsepnya ada seperti itu. Jadi bagaimana tetap membuat dia menjadi padi, tapi padi yang berisi dan bermakna dan bermanfaat seperti itu. Nah, poin ketiga itu seperti itu. Jadi kita mempunyai tugas dengan pembelajaran terpadu ini bisa menemukan, bisa menggali, mendapatkan apa yang menjadi passion, menjadi titik kemampuan tertinggi dari seorang anak. Pada aspek apa, pada bidang apa. Nah, dengan pembelajaran terpadu itu, kita bisa mendapatkannya. Diharapkan seperti itu. Yang keempat, pembelajaran terpadu akan mengembangkan pengalaman sensorik peserta didik. Jadi peserta didik memang karena terlibat langsung, maka dia bisa merasakan hal-hal yang ada dalam pembelajaran itu secara utuh. Kalau dalam Taman Siswa tadi itu seperti konsep taman itu. Jadi anak-anak bisa experience, melakukan. Kalau Taman Siswa itu kan bermain konsepnya. Nah, itu dia bisa melakukan. Jadi anak-anak bisa melakukan secara langsung, pengalaman langsung. Nah, konsep pembelajaran terpadu itu menjadi pilihan pembelajaran yang kita terapkan dalam kurikulum kita. Maka sudah sepatutnya kita bisa memahami itu secara bersama-sama. Begitupun dengan pembelajaran PKN. Jadi pembelajaran PKN tidak terpisah dari pembelajaran mata pelajaran yang lain, tapi dia berkolaborasi, terpadu dengan mata pelajaran yang lain, khususnya dengan IPS. Saya kira dalam materi di buku-buku kurikulum 2013 di sekolah itu sudah terlihat secara jelas kok. Mulai dari silabusnya pun mungkin Bapak Ibu sudah bisa tahu keterkaitan itu, karena memang sudah jadi bahannya. Jadi kita tinggal menerapkannya. Hanya saja mungkin dalam beberapa materi, jika Bapak Ibu ingin mengaitkannya, ingin mengelaborasi, ingin membuatnya terpadu, itu bisa dilakukan dengan ada 3 cara tadi. Nah, jadi memadukan itu ada 3 cara. Ini tadi yang sudah kita sama-sama lihat. Ada yang connected, ada yang webbed, ada yang integrated. Nah, ada 3 model pembelajaran terpadu. Ada yang connected, webbed, dan integrated. Jika masih dalam satu subjek, maka dia connected. Jika dalam satu subjek saja. Tetapi model webbed yang jaring laba-laba tadi itu bisa untuk dalam satu subjek ataupun dengan subjek lain pun juga bisa. Nah, sedangkan yang integrated itu biasanya dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian ada
penekanan Bapak Ibu, penekanan konsep ya, teori tentang pembelajaran terpadu. Saya kira mungkin menjadi catatan kita bersama tentang apa itu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian, center of interest, yang digunakan untuk memahami gejala dan konsep lain baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Nah, mungkin konsep ini, teori ini adalah satu gagasannya, yaitu yang saya kasih warna merah di situ. Suatu tema tertentu sebagai pusat. Jadi ada satu tema tertentu yang menjadi pusat, kemudian memahami gejala-gejala dari konsep lain yang berkaitan dengan tema itu, baik itu berasal dari bidang studi yang sama ataupun dari bidang studi lainnya. Nah, maka teorinya seperti itu. Jadi, konsepnya seperti itu. Maka tadi lahirlah pola-pola model yang connected, wavered, dan integrated. Itu model-modelnya lah yang ada. Tetapi pembelajaran terpadu pada intinya adalah dia memadukan ya, suatu tema pembelajaran dengan tema-tema lain yang berkaitan dengan tema itu. Baik itu dalam satu bidang studi ataupun dalam bidang studi lain. Saya kira itu. Tetapi kita perlu, karena ini khusus PKN, maka perlu penekanan bahwa pembelajaran PKN itu perlu penekanan bahwa pembelajaran PKN adalah sebuah pembelajaran yang menitik beratkan pada pengembangan sikap. Baik itu pengembangan sikap yang secara langsung ataupun juga dalam tataran pengetahuan atau pemahaman seorang anak. Jadi kita sekali lagi dalam pembelajaran terpadu itu ya, dalam pembelajaran terpadu yang mungkin kita lakukan, kita perlu menekankan tentang ini, tentang PKN, karakteristiknya. Jadi kita tidak lupa bahwa tujuan akhirnya itu yang ingin dicapai adalah ini. Ada 3 karakteristik yang pembelajaran PKN gitu ya harus bisa dapat terapkan. Ada civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Civic intelligence itu pemikiran tahapannya. Civic responsibility itu tentang hak dan kewajiban, dan civic participation itu tentang partisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi apapun pembelajaran terpadu yang dilakukan, temanya itu, PKN itu tidak lepas dari 3 konsep ini, yaitu civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. 3 konsep ini menjadi dasar, Bapak Ibu, menjadi dasar dalam melakukan memadukan pembelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ada orientasinya ke sini, kepada 3 ini, sehingga pembelajaran PKN bisa menemukan outputnya yang sesuai dengan yang dituju. Saya kira secara garis besar yang kompetensi dan karakteristik PKN ini kemarin sudah kita bahas tentang
apa kemarin ya, moral dan nilai gitu. Moral dan nilai. Itu kan moral dan nilai itu sudah paling intinya lah. Jadi baik karakteristik PKN ini yang 3 ini ataupun kompetensi dalam PKN itu terangkum di dalam nilai dan moral yang kemarin sama-sama kita bahas. Itu saya kira sudah apa ya, saripatinya lah, intinya dari PKN itu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada satu penekanan lagi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan secara teori itu memang disampaikan kepada anak-anak, gitu ya. Ada bahan ajar itu yang disampaikan kepada anak-anak. Tetapi pada hakikatnya juga bahwa yang menjadi bahan ajar atau medianya itu juga adalah diri kita sendiri sebagai guru. Maka tidak lepas dari itu, baik itu sikap, pengetahuan, ataupun perilaku kita, itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran PKN. Jadi, kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja. Nah, kita itu menjadi prototipe, menjadi contohnya dari pembelajaran PKN yang ideal seperti apa. Kan value ya, nilai-nilai kebaikan itu kan banyak sekali di dalam PKN. Sebisa mungkin, sedapat mungkin memang itu juga kita terapkan. Selain kita sampaikan, tapi itu juga kita terapkan sehingga itu bisa menjadi contoh yang terhadap peserta didik, sehingga outputnya bersama-sama itu bisa berhasil. Kalau dikatakan dalam modul itu kita berperan itu sebagai 4, sebagai diri kita sendiri, kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai anggota di masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Ada 4 aspek. Selalu mungkin kita perlu selalu mengingat bahwa kita itu berperan sebagai 4 itu dalam kehidupan kita. Sehingga pembelajaran PKN bukan saja secara teori, tapi kita juga bisa langsung mempraktekannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jadi pada kesempatan hari ini ya, itu adalah kita membahas tentang keterkaitan antara pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya, khususnya IPS, dengan secara historis ataupun secara materi kita mempunyai kedekatan dengan pembelajaran IPS. Nah, substansinya adalah, intinya adalah bahwa pembelajaran terpadu itu adalah sesuatu yang sudah Maaf Pak, suaranya tidak bagus. Ya sesekali. Suaranya putus-putus. Bergelombang Pak. Bergelombang. Ya Pak, Ya. putus-putus tidak jelas Pak. Mohon maaf, mungkin sudah siang ini jaringan naik turun Bapak Ibu. Intinya jadi materi kita pada hari ini adalah itu Bapak Ibu tentang keterkaitan pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya. Dengan kata lain, adanya pembelajaran yang terpadu antara PKN dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Nah, kita sebisa mungkin menerapkan itu, dan saya kira Bapak Ibu juga sudah menerapkan, jika kan sudah menerapkan kurikulum 2013, itu sudah terpadu. Nah, agar Bapak Ibu
tujuan dari pembelajaran itu bisa berhasil. Nah, ini seperti yang ada di dalam tayangan. Nah, sebelum mengakhiri, jadi pada modul ketiga ini pokok bahasannya ya, secara kalau saya rangkum itu menegaskan bahwa konsep pembelajaran terpadu pada PKN adalah sesuatu yang sudah sangat ideal diterapkan saat ini, terutama dengan IPS, karena secara historis IPS dan PKN adalah ada dalam satu kesatuan, dan secara objek juga memiliki kesamaan, yaitu manusia dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Jadi saya kira konsep itu yang ditawarkan dalam pembelajaran terpadu, yaitu konsep keterpaduan materi. Bapak Ibu sebisa mungkin menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah agar bisa menghasilkan proses belajar yang terbaik untuk peserta didik. Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan materi pada hari ini. Masih terdengar tidak suara saya ya? Masih, Pak. Halo? Iya, Pak, masih. Putus-putus ya. Masih. Nanti baru dalam materi berikutnya ini, modul-modul berikutnya yang sangat banyak itu, mungkin nanti saya bagi per individu saja, per individu sesuai dengan tidak per modul tapi per pembahasan. Ada beberapa konsep-konsep pembahasan. Nanti saya bagi, saya share ke Bapak Ibu lah jika sudah. Saya kira itu Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Saya sudahi dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu.